Halo pemirsa, selamat pagi. Termakan isu hoax, duga organ tubuh jenazah hilang. Ratusan warga Jember, Jawa Timur merusak mobil ambulans yang membawa jenazah diduga COVID-19. Warga mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Saya, Brigita Verlina, kita jumpa lagi di program Derita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seorang petugas pemadam terluka di kaki saat melakukan pemadaman. Warga bersama petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sebuah rumah berlantai 2 di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Banyaknya barang yang mudah terbakar ditambah angin kencang membuat api cepat menghabiskan seisi rumah. Seorang petugas pemadam terluka di kaki saat melakukan pemadaman. Tahu api sudah besar aja begitu. Nah, kita tidak tahu, kemudian para tetangga masyarakat di sini pada nolong seadanya. Saya sebutkan dari mananya, yang tahu-tahu api udah besar aja. Dari listrik itu Pak ya? Saat pemadaman, petugas sempat terkendala karena sulitnya mencari sumber air di lokasi. Saat pemadaman ini terjadi kendalanya adalah solar ambon, sumber air yang cukup jauh. Jadi kami melakukan pemadaman ini dengan sistem dinamis untuk pengisian daripada isi solar ambon tersebut. Diduga penyebab kebakaran rumah milik Ketua RT ini akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Jember, Jawa Timur merusak mobil ambulans yang membawa jenazah pasien diduga COVID-19. Jenazah diambil paksa untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Warga emosi karena termakan isu hoax menduga sejumlah organ jenazah hilang. Aksi ratusan warga merusak mobil ambulan pengantar jenazah diduga COVID ini terjadi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember. Warga memukul dan memecah kaca mobil ambulan serta mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Petugas yang ada di dalam mobil ambulan tak berdaya dengan aksi warga yang emosi. Aksi ini dilakukan lantaran warga termakan isu hoak yang menyebut bola mata dari jenazah laki-laki yang semula dirawat di Rumah Sakit Bina Sehat Jember hilang. Polisi yang cepat datang ke lokasi berhasil dengan cepat membubarkan aksi warga. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah, setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Kalau ada info tabayun ke rumah sakit, kalau rumah sakit penanganannya janggal, laporkan ke pemerintah setempat dan ke aparat yang berwenang. Polisi akan menyelidiki kejadian ini untuk mencari pelaku penyebar informasi hoaks pada warga, termasuk aksi pengrusakan pada mobil ambulans. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, nekat beroperasi di masa PPKM, dua tempat hiburan malam di Tangerang, Banten disegel polisi. Pengelola memadamkan lampu seolah tempat hiburan tutup, namun justru didapati sejumlah pengunjung merayakan pesta ulang tahun sambil mengkonsumsi minuman keras. Mengelabui petugas dengan mematikan lampu luar tempat hiburan malam di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten dibuka paksa oleh polisi. Penjaga tempat hiburan sempat mengelak menyebutkan tak ada pengunjung. Saat diperiksa, polisi mendapati 8 pengunjung berkerumun di masa PPKM darurat. Mereka mengkonsumsi minuman keras untuk merayakan pesta ulang tahun. Tak jauh dari lokasi, polisi juga mendapati tempat hiburan malam masih beroperasi di PPKM darurat. Seluruh pengunjung dibawa ke Mapolres Tangerang Selatan untuk pemeriksaan dan tes urin.
Karena melanggar aturan PPKM, kedua tempat hiburan malam disegel, pengelolanya diperiksa polisi. Tempat ini terus melakukan kegiatan hiburan di lokasi yang barusan kami polis lain, sehingga kami juga langsung melakukan penyelidikan dan sementara ditemukan beberapa petunjuk yang mengarah pada kegiatan tersebut. Selama PPKM darurat, tempat hiburan malam dilarang beroperasi karena rentan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, 3 orang tewas akibat mobil yang ditumpangi terguling dan menabrak pembatas jalan tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. 2 korban tewas merupakan bapak dan anak balitanya. Penyebabnya diduga akibat mobil yang melaju dari Jakarta menuju Bandung ini mengalami pecah ban. Petugas mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik di jalan tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 86 Purwakarta, Jawa Barat. Posisi mobil yang terguling di tengah jalan menutup jalur 1 dan jalur cepat. Kecelakaan terjadi ketika mobil yang ditumpangi 6 orang ini melaju dari arah Jakarta menuju ke Bandung. Mobil tiba-tiba mengalami pecah ban hingga oleng dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya seorang wanita dan seorang bocah penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. 1 penumpang lainnya tewas di rumah sakit. Sementara pengemudi mobil dan 2 penumpang lainnya luka parah. Bahan awal diperkirakan pecah ban sebelah depan kanan. Mobil oleng dan menabrak pembatas. Korban tewas dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sementara penyebab pasti kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Pemirsa, 6 orang diperiksa dalam kasus penganiayaan perawat di RSUD Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. 2 perawat dan seorang petugas keamanan rumah sakit luka akibat terkena gunting saat melarang keluarga memfoto jenazah pasien yang meninggal karena COVID. Keributan antara sejumlah keluarga pasien dengan perawat terjadi pada Jumat sore pekan lalu di ruang jaga perawat Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah perawat lainnya mencoba melerai, namun pelaku penyerangan dan keluarga terus emosi. Akibat kejadian ini, 2 perawat dan seorang petugas keamanan terluka setelah terkena gunting. Korban pun melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dua, Mas Eki sama saya, yang satunya Mas Amir Satpam. Oh gitu ya. Terus upaya langkah selanjutnya dari pihak rumah sakit apa? Kami ikuti ya. dari manajemen. Pada kasus ini 6 orang telah diperiksa. 2 perawat, seorang petugas keamanan rumah sakit, terduga pelaku, dan 2 anggota keluarga pasien. Peristiwa terjadi saat keluarga akan memfoto jenazah Nur Hidayat yang meninggal karena COVID-19 untuk terakhir kalinya, namun dilarang pihak rumah sakit dengan alasan melanggar prosedur penanganan COVID dan demi keselamatan. Terduga pelaku yang emosi mengambil gunting di atas meja dan menancapkannya ke meja. 2 perawat jaga dan petugas keamanan berusaha mengambil gunting dari tangan pelaku hingga terjadi keributan. Aksi tarik-menarik gunting membuat ketiga korban mengalami luka ringan di bagian jari. Dari salah satu adiknya ingin melihat gambarnya, jadi meminta difotokan meminta tolong pegawai dari rumah sakit untuk membantu memfotokan situasi atau kondisi jenazah almarhum, kemudian difotokan. Tapi selama berdiskusi dengan security setempat ada kesalahpahaman sehingga terjadi keributan. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu melaporkan. Pemirsa, seorang selebgram ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di sebuah toko di Pasar Impres Aceh. Pemilik toko juga ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan 3 polisi dan 2 anggota TNI yang mengawal selebgram ini dicopot dari jabatannya.
Selebgram Aceh Herlin Kenza ditetapkan sebagai tersangka setelah mengundang kerumunan warga di sebuah toko grosir peralatan rumah tangga di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Sumawe, Aceh. Pemilik toko grosir juga ditetapkan sebagai tersangka. Aksi keduanya meresahkan masyarakat karena nekat menggelar acara dengan kerumunan massa tanpa protokol kesehatan di tengah pandemi. 2 orang polisi lalu lintas yang bertugas juga diberikan sanksi tegas, bahkan 2 oknum prajurit TNI yang mengawal Herlin Kenza dicopot dari jabatannya. Saat ini Herlin tidak ditahan namun dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Kasus ini akan diproses sesuai dengan aturan yang ada. Ya, kita tetap tegas menindak. Ya, alhamdulillah kemarin juga Bapak Wali Kota juga sudah menerapkan ya sanksi untuk toko tersebut. Toko ulang juga sudah dilakukan penyegelan. Ya, sudah dilakukan penyegelan oleh Satpol PP dan tim. Ya, kita lakukan wajib lapor seminggu 2 kali, teman-teman sekalian. Ya, seminggu 2 kali. Dan proses dari penyidikan ini tetap dilanjutkan sampai dilengkapi dan kita limpahkan ke jaksa penuntut umum. Pasca kejadian, toko grosir disegel dan ditutup polisi. Polisi akan terus melakukan penyidikan dari kasus ini. Dari Lok Sumawe, Aceh, Armia Jamil melaporkan. Polisi tangkap 4 pelaku perampasan motor dengan modus debt collector di Cilengsi, Bogor. Pelaku beraksi mengincar korban di jalan dan menyebut menunggak angsuran. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Kamera CCTV ini merekam aksi perampasan motor seorang pengendara di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. 4 orang pelaku mengincar dan mengejar korban dengan modus sebagai debt collector. Korban yang ketakutan pasrah motornya dibawa. Dari penyelidikan dan rekaman CCTV, polisi memastikan aksi kawanan pelaku ini adalah perampasan motor dengan modus pura-pura sebagai debt collector. Keempatnya telah diamankan berikut motor hasil rampasan yang sempat digadaikan ke Penada. Petugas juga mengamankan pakaian dari para pelaku, STNK serta sebilah pisau yang digunakan dalam menjalankan aksinya. 4 tersangka inilah yang menggiring korban dari jalan raya di depan provinsi ini hingga ke salah satu ruko ataupun kantor dekatnya leasing. Kemudian dengan modus sebagai debt collector. Kemudian hasil perampasan, motor hasil perampasan ini kemudian digadaikan. Para pelaku bakal dijerat pasal 368 KUHP tentang penipuan, perampasan, dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi pun masih memburu pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Pencuri sepeda motor menodongkan pistol ke arah seorang warga yang memergoki aksinya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang dilakukan saat dini hari terekam CCTV. Satu pelaku menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksinya saat mencuri sepeda motor. CCTV merekam aksi kedua pelaku mulai saat masuk ke halaman rumah korban di Jalan Kumbang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara 2 pelaku lain menunggu di sepeda motor. 4 pelaku beraksi saat situasi sepi pada dini hari. Ya orang itu ada berempat, berempat ya, yang masuk orang 2 gitu. Yaitu yang itu pas waktu ketahuan itu dia langsung nodongin pistol ya. Takut diancam pistol oleh pelaku, korban tak bisa berbuat apa-apa dan memilih bersembunyi. Buka kontak motornya, terus dia manggil temennya itu yang bawa pistol. Terus? Ya ditodongin ke arah saya. Yang nodongin pistolnya sendiri atau bagaimana? Sendiri. 1 orang. Terus Bapak bagaimana? Langsung mundur atau bagaimana? Saya mundur langsung ke samping rumah. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan korban ke aparat Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban jambret saat berjalan kaki di gang. Modus pelaku pura-pura menanyakan alamat. Sempat pertahankan handphonenya, korban terseret dan terjatuh hingga terluka.
Wanita korban jambret ini berjalan kaki sendirian di gang kampung kawasan Jangli Kerajaan, Semarang, Jawa Tengah. Tiba-tiba korban dihampiri dua pelaku berboncengan sepeda motor dengan modus menanyakan alamat. Satu pelaku langsung merampas handphone di tangan korban. Wanita 49 tahun ini sempat melawan dan mempertahankan handphonenya hingga terseret beberapa meter dan mengalami luka serta dirawat di rumah sakit. Ambil handphone yang ada pada korban. Kemudian sempat handphone itu diambil dan korban ini sempat terpelanting. Pasca rekaman CCTV viral di media sosial, polisi meringkus dua pelakunya, Ahmad Bagus dan Febrianto Mahendra. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai pengamen, mengaku baru sekali beraksi. Mbak, mana alamat Candi Losman? Gimana? Candi Losman. Candi? Losman. Siapa itu alamat siapa? Tanya pas-pasan Candi Losman. Kedua pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan, terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, waspada penipuan tabung oksigen. Pelaku tawarkan tabung oksigen di media sosial dan mencatut nama puskesmas di Depok sebagai lokasi pengambilan barang. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.